Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan lanjutkan terkait dengan kuliah rekayasa sanitasi dan lingkungan. Adapun juga ini akan juga menjelaskan terkait dengan proyek yang akan dijadikan nilai ujian akhir semester ya. Nah, ini akan termaktub di sini itu perencanaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. Oke, kalau kita mau membuat sistem penyediaan air minum atau SPAM, maka kita harus membuat perencanaan dan pengembangan sistemnya, harus membuat persiapan desain. Ya. Persiapan itu yang pertama terkait dengan pengumpulan data sekunder. Apa saja, yaitu peta dasar, topografi, hidrologi, geohidrologi, morfologi, tata guna lahan, foto udara, dan citra satelit. Nah, ini untuk mengetahui paling tidak bagaimana kondisi tempat yang kita ingin bangun. Yang kedua, data cuaca dan iklim, data kependudukan, sosioekonomi, kepadatan penduduk. Ya, data kependudukan ini nanti akan bisa kita proyeksikan untuk berapa sih jumlah penduduk yang ingin dilayani, dan kita juga bisa menghitung berapa pertumbuhan penduduknya. Kondisi existing sistem air minum, nah yang sudah ada berapa nih kapasitasnya, nah yang kurang berapa, dan seterusnya. Peraturan perundangan yang berlaku, persiapan peralatan. Lalu biasanya kalau mau melakukan persiapan desain ya, kita melakukan pengumpulan data primer dari survei lapangan. Survei geomorfologi, geohidrologi terkait dengan kualitas air ya, lalu juga kuantitas air ya. Ini sama ya, hidrolika air permukaan, survei topografi. Topografi itu karena biasanya kalau kita ingin membangun sistem penyediaan air minum, kita taruh apa namanya, unit produksinya itu ada posisi yang tinggi sehingga sedikit banyak terbantu dengan gravitasi. Yang kedua, mengurangi kebutuhan terhadap pompa ya. Selanjutnya adalah survei topografi, penyelidikan tanah, survei lokasi sistem. Penyelidikan tanah penting ya. Sekarang kan kita melihat kondisi di sekitar jembatan mahkota kan ya, sudah ada abrasi ya. Biasanya abrasinya itu adalah ke laut, ini abrasinya sungai. Nah, ini harus dilihat juga kondisi tanahnya. Survei lokasi sistem, survei ketersediaan bahan konstruksi, kalau mau membangun, survei ketersediaan elektromekanikal, survei ketersediaan bahan kimia apa saja yang dibutuhkan, survei sumber daya energi, survei ketersediaan dan kemampuan kontraktor, survei harga satuan. Nah, ini jadi kita ingin mengetahui sih apa namanya potensi kalau kita mau bangun instalasi pengolahan air di situ ya. Jadi apa saja sih yang diperlukan? Nah, itu adalah terkait dengan konstruksinya, terkait dengan kondisi tempatnya, lalu juga harga-harga satuannya, bahan kimia, dan seterusnya. Ini harus kita persiapkan. Jadi selain data sekunder, kalau data sekunder itu yang paling utama itu biasanya adalah data penduduk. Kalau ini terkait dengan hal-hal pendukungnya kalau kita mau bangun. Nah, nanti yang akan menjadi tugas akhir kalian adalah terkait dengan perencanaan teknis pengembangan SPAM ya, di mana harus meliputi komponen-komponen dari unit-unit SPAM. SPAM itu adalah sistem penyediaan air minum, yang antara lain perencanaan teknis unit air baku, perencanaan teknis unit produksi, perencanaan teknis unit distribusi, perencanaan teknis unit pelayanan, perencanaan teknis bangunan penunjang, dan perencanaan teknis rinci bangunan pelengkap. Jadi ini yang akan menjadi ujian akhir semester untuk kalian ya. Kan sudah ada 10 kelompok. Kelompok pertama itu Samarinda Ulu. Kelompok kedua Samarinda Kota. Ini sudah dibagi sama Suryo Aji dan diberikan kepada saya. Kelompok ketiga Samarinda Ilir. Kelompok keempat Sungai Kunjang. Kelompok kelima Samarinda Seberang. Kelompok keenam Sambutan. Kelompok 7 Samarinda Utara. Kelompok 8 Palaran. Kelompok 9 Lojanan Ilir. Kelompok 10 Sungai Pinang. Proyeknya adalah kalian melakukan perencanaan teknis pengembangan sistem penyediaan air minum alias membangun unit penyediaan air minum ya di kecamatan yang tergantung kelompoknya masing-masing ya. Jadi kalian harus tahu dulu bagaimana kondisinya di sana, yang terlayani berapa, jumlah penduduknya berapa, nah lalu nanti membuat perencanaan. Adapun sebagai catatan, kita akan melakukan proyeksi, kalau sekarang 2021, kalian membuat proyeksi penyediaan air minum untuk tahun 2040, ya 2040 ya, catatannya ya 2040. Jadi proyeksinya adalah
mulai dari 2021 sampai 2020. Nah, jadi kita harus lihat berapa data penduduknya dan pertumbuhannya nanti sampai 2040 berapa perkiraannya. Nanti kalian cari datanya. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu ya untuk sementara. Ini ada beberapa terkait dengan 3 aspek yang harus dipenuhi dalam penyediaan minum yang sudah saya sampaikan, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Aspek kualitas sudah pernah saya sampaikan, lanjut saja. Nah, jadi ini sekarang kita bicara soal aspek kuantitas ya. Aspek kuantitas yang pertama jumlah kebutuhan orang per hari. Yang pertama kita harus tahu dulu berapa orang yang kita layani. Misalnya tadi Samarinda Ulu berapa jumlah penduduknya. Lalu dikalikan berapa jumlah kebutuhan airnya per harinya. Misalnya kalau Kota Bosa 170 liter, berarti misalnya kalau 500.000 orang kalikan 170 berapa? Itu kebutuhan air per liter per orang per harinya. Nah, tapi kita ingin melakukan proyeksi nih tahun 2040 berapa. Nah, jadi kita harus tahu laju pertumbuhan penduduk. Ini rumusnya ya. Lalu nanti kita bisa hitung dengan perhitungan menurut metode aritmatika atau metode geometri. Nah, nanti kalian bisa, nanti seluruh slide yang saya sudah ajarkan kalian bisa pelajari ya bagaimana menghitungnya. Ya. Jadi untuk yang Samarinda Ulu misalnya, kalian cari berapa jumlah penduduk di sana, lalu hitung jumlah penduduknya di tahun 2040. Nah, itu adalah proyeksi kebutuhan airnya. Ini contoh-contohnya. Lalu hitung berapa kebutuhan airnya, kebutuhan air domestiknya, pemakaian air rata-rata, kebutuhan air non-domestik, air untuk keperluan produksi, kebutuhan total, kehilangan air, kebutuhan air, dan seterusnya. Lalu yang harus kalian buat adalah pertama bak prasedimentasi atau ekualisasi. Ini nanti ada ukurannya berdasarkan rumus yang sudah ada. Bak koagulasi, bak populasi, bak sedimentasi, bak filtrasi, dan seterusnya. Jadi demikian sebagai pengantar ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kalian nanti untuk UAS membuat bangunan penyediaan air minum sampai tahun 2040 ya, proyeksi tahun 2040. Lalu kalian buat bangunannya dengan ukuran dimensi yang sudah ditentukan. Jadi nanti saya akan bagikan bahan-bahannya. Ini adalah pertemuan yang ke berapa nih sekarang? Pertemuan ke-12 kan? Nah, untuk 13, 14, 15, 3 kali pertemuan, kalian boleh asistensi perkembangan kalian. Ya, asistensi perkembangan kalian. Jadi pertemuan 13, 14, dan 15 nanti boleh per kelompok, boleh seluruhnya ya, seluruh kelompok, 10 kelompok sekaligus boleh. Kalian asistensi dengan saya bagaimana perkembangan bangunan penyediaan air minum untuk kecamatan tadi yang sudah ditentukan tahun 2040. Lalu 13, 14, 15 asistensi. Pertemuan ke-16 bentuknya adalah presentasi ya, presentasi yang sudah kalian selesaikan. Nah, jadi sudah ada kira-kira gambaran berapa dimensi dari bangunan penyediaan air minumnya. Mungkin itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak nih sampai sini dulu? Pak, bertanya Pak. Silakan, silakan. Bangunannya udah ada itu Kak atau kita tinggal perhitungannya aja Pak? Nah, jadi nanti untuk panduan bagaimana membuat penyediaan air minum, nanti akan saya berikan lewat Surya Aji ya, bahan-bahannya. Nah, nanti kalian tinggal melakukan perhitungan. Yang patut kalian cari itu adalah data BPS terkait jumlah penduduknya, lalu kalian membuat proyeksinya dulu. Jadi, step pertama, cari data jumlah penduduk, lalu membuat proyeksinya di tahun 2040. Kalau jumlah penduduk yang sekarang sama 2040 kan berbeda. Yang kedua, nanti perhitungannya mengikuti, nanti ada beberapa panduan yang saya buat untuk membuat bangunan penyediaan air minum ya begitu. Baik Pak. Sama-sama. Pak mau nanya Pak. Boleh, Tandiki ya, silakan. Nah, untuk jumlah penduduknya itu kota atau kecamatan itu aja Pak? Kecamatan itu aja, betul. Saya lagi Pak.
Boleh, siapa? Alfat. Nyambung pertanyaannya tadi yang Tandiki Pak, masalah pertumbuhan penduduknya. Terus pertumbuhan penduduknya itu kita ambil datanya di mana Pak? Cukup di internet aja Kak Pak, gak apa-apa? Pertama, kalau pertumbuhan penduduk itu nanti ada panduannya ya. Ini di slide ini yang tadi saya sekilas ya. Pertama, kalian harus tahu dulu jumlah penduduknya yang terakhir berdasarkan survei terakhir. Biasanya survei itu per 10 tahun terakhir, Alfat. Berarti tahun 2020. Lalu dia nanti kalau di BPS itu ada persentase pertumbuhan penduduk berapa setiap tahunnya atau per 10 tahunnya. Nah, nanti kalian hitung sudah ada jumlah penduduk sekarang, persentase pertumbuhan penduduknya, nah hitung yang 2040 berapa. 2040 dapat jumlah orangnya, tinggal dikalikan jumlah berapa kebutuhan per harinya. Nah, nanti ketahuan dimensi yang kita butuhkan. Gitu. Oke. Buat cari dimensi itunya Pak ya? Ya, jadi debit airnya. Betul. Jadi saya sampaikan kan sebelumnya, kuantitas air yang dibutuhkan itu sangat tergantung pada yang dilayani berapa banyak. Nah, yang dilayani berapa banyak nih jumlah penduduknya di tahun 2040 kan kita belum tahu nih. Nah, jadi kalian menghitung dulu berapa jumlah penduduk di tahun 2040 di setiap kecamatan. Asumsikan bahwa kalian ini mau bikin bangunan air minum per kecamatan ya, bangunan air minum per kecamatan. Lalu setelah sudah dapat, hitung dimensinya, bak-bak yang harus dibuat, begitu. Oke. Ya, thank you Pak. Makasih banyak. Ya, you are welcome. Ada lagi? Nah, jadi teman-teman sekalian, agar bisa juga membagi tugas dengan teman-temannya, kan satu kelompok itu berapa ya? Lupa saya. Per kelompoknya kalian ada berapa orang? 5-6, Pak. 5 ya, 5 sampai 6. Nah, misalnya saja agar bagi tugas, misalnya setiap orang menghitung bak tertentu atau hitungan tertentu. Nah, itu bisa seperti itu ya. Jadi bagi tugasnya seperti itu. Jadi misalnya Rio bikin bak apa? Bak prasedimentasi atau bak koagulasi, yang lainnya flokulasi dan seterusnya. Bisa bagi tugas. Silahkan. Waktu presentasi pun nanti bagi tugas juga ya, siapa yang menjelaskan ini dan itunya. Baik, Pak. Oke, baik Pak. Jadi untuk UAS-nya bentuknya adalah project seperti ini ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah bagaimana kalian merancang bangunan air minum. Tapi bangunan air minum itu satu bagian aja. Nah, nanti kalau yang lebih lanjut nanti bagaimana membuat rencana induk mungkin nanti di lain kesempatan ya. Saya jelaskannya. Sewaktu asistensi yang pertama nanti ya di pertemuan ke-13 atau ke-14 nanti saya sambil asistensi akan menjelaskan terkait dengan hal-hal yang lebih makro lagi terkait dengan penyediaan air minum. Oke. Jadi harus kalian aktif dulu, nanti akan tergambar nanti yang saya sampaikan, karena kebanyakan selama ini saya berapa kali pertemuan, 3 kali pertemuan cuma teori aja ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Saya lagi Pak. Boleh, Diki, silahkan Diki. Untuk perancangannya itu Pak, maksudnya dalam bentuk apa ya Pak? Dalam kan kalau air bersih itu kayak WTP dan sebagainya kan Pak, atau gimana Pak? Iya, kalian ini mau bikin water treatment plant, tapi yang air bersih atau air minum ya. Nah, jadi saya tidak minta saya cuma minta unit produksinya aja, nggak perlu pakai unit yang lain, misalnya bangunan pelengkap apa segala macam. Saya mau kalian ngitung berapa jumlah penduduk dan unit-unit produksinya saja. Kalau yang lainnya nanti kalau kalian praktek yang lainnya, ini cuma itu saja. Batasannya yang unit produksinya aja ya. Tapi kalau misalnya kalian ada waktu kan ya ngerjain bikin yang lain, itu pasti ada nilai tambahannya ya. Sesuai. Mau nanya lagi Pak. Silakan Diki. Berarti output tugasnya nih cuma desain ukuran aja Pak, atau sama gambarnya juga? Sama gambar. Tidak perlu RAB tapi ya, tidak perlu RAB. Baik Pak. Ya. Jadi gambar kalau di kan pakem ya.
Tapi kalian mau bentuk yang lain boleh ya. Misalnya saja koagulasi itu kan biasanya segi 4. Kalian bentuknya mau kayak honeycomb gitu ya, kayak sarang lebah, bisa juga kayak di IPA Gunung Lipan itu kan bentuknya sarang lebah boleh. Jadi kreasi diperbolehkan selama masih dalam kriteria desain. Cukup ya. Untuk jadwal asistensinya mau per kelompok atau nanti barengan aja? Nanti dikoordinator sama Surya Aji aja ya. Ya, Pak. Oke. Yang jelas untuk saya agak lowong itu hari Kamis dan Jumat, jadi boleh satu-satu ataupun bareng-bareng ya. Tapi kalau misalnya asistensi semua anggota kelompok harus ada ya, jangan sampai perwakilannya aja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, jelas ya. Mungkin demikian. Jadi outcome dari mata kuliah ini mudah-mudahan kalian bisa ngerancang bangunan air minum ya. Ya, Pak. Oke, mungkin itu aja ya sebagai pengantar. Cukup ya. Ya, Pak, cukup jelas, Pak. Untuk nanti apa namanya, mudah-mudahan kita nanti kalau diskusi pada saat asistensi lebih panjang ya. Jadi waktunya bisa lebih produktif terkait dengan aplikasi. Oke. Mungkin demikian saya cukupkan saja ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya. Singkat saja, mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan utuh. Setelah ini saya akan share seluruh slide saya di MOLS dan panduan-panduan SNI yang diperlukan untuk membangun bangunan air minum ya. Oke. Kalau SNI kan ibaratnya kayak kitab suci ya bagi orang teknik ya. Jadi harus panduannya ke SNI. Kalau nggak ikut SNI kita nggak dibayar sama pemerintah kalau bikin bangunan kan. Oke. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Sela baru masuk ya. Nggak apa-apa, Sel. Ya, Pak, maaf ya, Pak.